اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه صلي وأسلم على سيد الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بالحمد إلى حامد الأعلى الله جل وعلا. Segala puji bagi Allah. Selawat terus kita curahkan, terus kita lantunkan, terus kita sebutkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah selepas kita bersyukur kepada Allah dan berselawat, mari kita menelaah salah satu ayat dari surah Al-Munafiqun yang intinya satu ayat tidak cukup untuk menerangkan apa yang dikandungkan oleh surah Al-Munafiqun yang urutannya ada pada urutan 63 yang kebetulan berkemiripan dengan jumlah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang telah sampai di 63 maka Allah telah memberikan kecukupan umur buat dirinya, dan barang siapa yang dilebihkan, sungguh Allah telah memberikannya banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dan bagi yang belum sampai, semoga Allah sampaikan kita kepada umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Surah yang turun di kota Madinah. Al-Quran itu ada dua. Satu yang diturunkan di kota Makkah dan satu yang diturunkan di kota Madinah. Surah Al-Munafiqun berkisah tentang satu orang, yaitu Abdullah bin Abi Sulul, atau kita bisa meringkasnya dengan bin Sulul. Bin Sulul ini adalah seorang yang ganteng, klinis, santun kata-katanya. Dia adalah orang-orang terhormat kota Makkah. Dan bahkan pernah ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Baik katanya, baik penampilannya, tapi Allah Subhanahu wa taala mencapnya sebagai orang munafik. Bayangkan, penampilan tidak menjamin bahwa dia adalah orang yang bisa kita percaya. Di kota Makkah tidak perlu kemunafikan untuk menghadapi orang mukmin. Karena orang mukmin adalah orang-orang yang kecil. Orang mukmin di kota Makkah adalah orang-orang yang miskin. Tapi saat Islam sudah besar, maka musuh Islam membutuhkan satu ilmu untuk memerangi Islam. Apa nama ilmunya? Kemunafikan. Jadi kemunafikan itu dibutuhkan musuh Islam untuk menghancurkan Islam yang besar ini. Waktu Rasulullah SAW selesai datang ke kota Madinah, tepatnya 1443 tahun yang lalu. Jadi tahun Hijriyah itu adalah hijrahnya Rasul dari kota Makkah ke kota Madinah. Hajara yuhajiru. Bukan Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah, tapi orang-orang kota Makkah meninggalkan Rasulullah. Itu yang dimaksud. Hijrah itu bukan berarti kita terusir, bukan. Tapi mereka yang meninggalkan Rasulullah secara hati. Muhammad SAW adalah seorang yang jujur. Tapi ketika dia bilang la ilaha illallah, Muhammad penipu. Muhammad SAW adalah bukan seorang penyihir. Tapi ketika dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah, Muhammad itu penyihir.
Ini bukti dari mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan bicara perihal kemunafikan yang dibutuhkan orang-orang kecil yang tidak menyadari bahwa mereka sedang mempermainkan diri mereka sendiri. Rasulullah sampai ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Masjid Nabawi yang pertama dibangun di kota Madinah, tapi Masjid Quba. Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun dengan fundamental, dengan pondasi ketakwaan. Jadi kalau antum-antum ingin membangun masjid di satu tempat, punya rezeki yang banyak, bangunlah atas dasar ketakwaan. Karena para kaum munafik ini juga membangun masjid yang tidak jauh dari Masjid Quba. Namanya Masjid Diror. Yang memproklamirkan namanya Ibnu Amir. Ibnu Amir ini punya anak namanya Hantolah. Hantolah ini masuk Islam, ayahnya tidak masuk Islam. Hantolah ini dijuluki sebagai pemuda yang dimandikan malaikat. Karena begitu mendengar ada perang esok hari dan dia adalah pengantin baru, dia turun ke medan perang dalam keadaan junub, akhi. Belum mandi besar, lalu wafat di medan perang. Dan malaikat memandikannya. Karena Rasulullah SAW bercerita. Dan apa yang disampaikan Rasulullah, kalau hadisnya sahih, maka itu benar. Ayahnya seorang pesaing keimanan Islam. Pembenci Islam. Anaknya wafat dalam keadaan syahid. Keimanan tidak bisa kita wariskan. Inilah bukti bahwa Rasulullah SAW gak perlu punya anak laki-laki. Karena seluruh pemuda laki-laki itu ikut dia. Inilah hikmah. 3 anak Rasulullah laki-laki semuanya wafat dalam keadaan kecil. Sedangkan Hasan dan Husain, cucunya yang laki-laki dari Fatimah saja menjadi kontroversial saat ini. Menjadi madhab. Inilah hikmah salah satu. Baik. Surah Al-Munafiqun turun khusus untuk menyikapi Abdullah bin Sulul. Akan konspirasi yang terus dilancarkan olehnya. Baik. Masjid Diror dibangun. Apa yang dibilang Ibnu Amir? Kalian bangun masjid saingan masjidnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti aku pergi ke Romawi, akan kubawa pasukan Romawi ke kota Madinah ini agar Muhammad dan sahabatnya kita usir. Begitulah gengsinya. Agama yang sedang kita nikmati saat ini bukan sampai dengan mudah. Tidak, tapi dengan perjuangan. Dan di antara pejuang-pejuang tersebut ada yang munafik, ada yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas. Karena orang mukmin itu dibagi 3. Manusia itu dibagi 3, maaf. Manusia itu dibagi 3. Mukmin, kafir, munafik. Hanya itu saja. Kalau yang sudah kafir sudah jelas, dia menolak. Dia akan terus melancarkan serangannya. Tapi bagaimana kalau kita diserang dari dalam? Inilah yang disebut sebagai kemunafikan. Saya telah menuliskan di papan tulis. Ada berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah ujung dari surah Al-Munafiqun. Ujung-ujungnya saja. Sebagai kondisi pelabelan. Allah Subhanahu wa taala melabelkan orang munafik ini apa? Apa saja julukan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik ini? Sebelum kita masuk ke dalam ayat. Sebelum kita bahas. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lakadzibun. Lakadzibun. Para pendusta. Allah melabelkan orang munafik yang menghancurkan Islam dari dalam adalah para pendusta. Lalu yang kedua Allah menyebutkan sa'a ma kanu ya'malun.
orang-orang yang berperilaku buruk. Udah pendusta, perbuatannya buruk. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan humul khasirun, orang-orang yang merugi. Rugi perbuatan, rugi perniagaan, rugi segalanya. Lalu Allah menyebutkan mereka itu la yafqahun, orang-orang yang orang ngerti. Orang ngerti apa-apa. La yafqahun, diambil dari kata fiqih. Fiqih itu artinya faham. La yafqahun, orang faham. Orang-orang yang tidak memahami apapun. Lalu Allah menyebutkan mereka sebagai qatalahumullahu fa anna yufakun. Allah memerangi mereka. Gimana mereka mau dapat kebenaran? Sedangkan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kita ingin mendapat kebenaran dari apa yang sedang kita kerjakan, tapi kita jauh dari yang Allah perintahkan, maka kita tidak akan pernah mendapat kebenaran. Benar itu harus benar pula niatnya. Benar itu harus benar pula yang sedang dijalanin. Bagaimana kita mengelola harta yang haram untuk mendirikan yang halal? Maka tidak akan pernah dapat. Qatalahumullahu fa anna yufakun. Gimana mau dapat kebenaran? Sedangkan Allah sedang memerangi mereka akan kemunafikan yang datang dari mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, melabelkan, menjuluki mereka hum mustakbirun. Orang-orang yang sombong. Sedangkan Allah membenci perilaku yang sombong. Bukan Allah menyebutkan bahwa itu pakaianku. Oke? Lalu Allah menyebutkan lagi sesal. Mereka adalah kaum-kaum yang akan menyesal. Karena apa? Di ujung dari surah Al-Munafiqun, Allah menuliskan redaksi kata-kata mereka. Apa? Ya Allah, kasih waktu lagi lah kami. Biar kami bersedekah, biar kami beriman. Ini kata-kata penyesalan. Lalu di bawahnya, la yuakhirullah. Allah tidak akan pernah menggeser-geser skedulnya. Riza wafat tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa, sebab apa, itu sudah ada sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum menuju ke tangga itu, ke tanggal itu, ke deadline itu, kita berbuat baik. Terus menggali mana yang Allah ridhai, mana yang Allah tidak ridhai, mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan, mana yang Allah sukai, mana yang Allah tidak Allah sukai. Itu tugas kita. Ikut. Allah suka ini, Allah tidak menyukai ini. Kita main-main di antara tidak suka dan sukanya. Ini yang bisa menyebabkan kemunafikan. Lalu Allah menyebutkan orang-orang fasik. Al-munafiqun Allah juluki sebagai orang-orang yang fasik. Jadi kemunafikan itu hanya judul besarnya saja. Di dalamnya ini yang Allah labelkan ada 11 bentuk. La ya'lamun 2 kali bahkan. Mereka adalah kaum yang orang ngerti. Mereka adalah kaum yang gak tahu apa-apa. Bayangkan. Allah menjuluki mereka seperti itu. Baru yang terakhir Allah menyebutkan la ya'lamun. Maaf, la yafqahun. Gak faham 2 kali, la ya'lamun 1 kali. Inilah intisari daripada kaum munafik yang Allah sudah labelkan siapa sih sebenarnya mereka. Kenapa mereka memakai ilmu kemunafikan? Karena Islam sudah besar. Bahkan mereka memberi bandingan ke siapa? Romawi. Romawi nanti kudatangkan untuk mengusir Muhammad dan sahabatnya. Ini kan keirian sebenarnya. Ini kan kedengkian. Dan berhati-hatilah saat kita dengki dan iri kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah bisa saja meletakkan hal-hal yang sangat tegas. Dengan surah Al-Munafiqun. Orang-orang munafik. Lalu bagaimana orang-orang munafik? Apa ciri dan bentuk dari kemunafikan akan Allah dan Rasulnya? Kita akan bahas nanti di dalam. InsyaAllah
dalam waktu 3 menit yang akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan masuk kepada inti daripada surah Al-Munafiqun dari ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan mempermudahnya dengan membuat tabulasi. Salah satu tanda yang paling besar dari bentuk kemunafikan adalah tidak sinkronnya antara lisan dengan hati. Jadi apa yang disampaikan dengan apa yang terdetak di dalam hati itu berbeda. Dan itu sangat berbahaya untuk keimanan. Kenapa Allah kekalkan surah Al-Munafiqun sampai kepada tangan kita hari ini? Karena Allah tidak ingin kita menjadi orang-orang seperti itu. Saya akan membukanya dengan sari tilawah dari Ustadz Abdullah Syahkana. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan salah untuk seseorang yang mati. Di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan pasif. Surah At-Taubah ayat 84 menerangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang Allah untuk menyolatkan mereka saat wafat. Bayangkan bagaimana kemunafikan ini menjadi sebuah ketegasan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah At-Taubah ayat 84. Allah menegaskan, wahai Muhammad, jangan kau sholat di antara mereka atau menyolatkan mereka ketika mereka mati. Apa yang paling kita khawatirkan saat kita mati? Kita mati dalam keadaan kufur. Selain kufur, ada juga labelnya Islam tapi munafik. Maka yang nomor 1 adalah lidahnya bersyahadat, hatinya berdusta. Dusta ya, bukan Vespa. Berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Bukan jangan ada Vespa ya. Lihat. Dia bersyahadat. Tapi hatinya menolak. Ini adalah salah satu bentuk dari kemunafikan yang Allah tuliskan di ayat 1. Ya. Lalu yang nomor 2 atau ayat 2-nya, mereka memproklamirkan dirinya sebagai perisai. Perisai tahu perisai? Perisai atau tameng. Tameng atau pelindung. Mereka memproklamirkan dirinya, aku orang Islam. Aku akan menjadi perisai bagi orang Islam. Tapi hatinya menghancurkan Islam dari dalam. Inilah yang Allah Subhanahu tuliskan di dalam surah At-Taubah juga. Nomor 74. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka itu tidak akan segan-segan bersumpah atas nama Allah. Wallahi, demi Allah katanya, aku beriman. Pernah kita mengulas hadis yang berkaitan, ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu mencuri? Iya, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu berzina? Iya, kata Rasul. Ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu berdusta? No. Karena kalau kita berdusta, bisa jadi kita kena di hati. Entah apa aja pun sholat ini. Entah apa aja pun puasa ini. Nggak ada yang pekerjaan. Entah apa pun sibuk kali orang di acara-acara haji. Buat apa sih pengajian ini? Ini dia yang akan memulai mengusik-ngusik. Apakah kita menjadi anggota grup kemunafikan atau menjadi pimpinannya? Hanya 2 saja itu. Karena Allah menyebutkan di ujung surat ini, Aladul Khisam.
orang-orang yang suka melaga orang-orang lain. Atau yang kita singkat tadi PG. Pelaku gibah. Karena dia melaga-laga orang. Yang dilaga orang-orang mukmin. Baik. Lalu mereka menjadikan sumpahnya. Di sini mereka akan tidak segan-segan untuk bersumpah. Sebagai topeng. Sumpah demi Allah, demi Rasul. Hanya untuk menjadi orang yang dianggap di tengah orang-orang Islam. Jadi mereka tidak akan segan-segan untuk bersumpah. Ada satu perandaian dari para ulama tafsir yang menyebutkan mereka ini laksana pencuri yang tertangkap basah dengan barang bukti dan akan bersumpah, bukan aku yang ambil, demi Allah, bukan aku yang curi. Tapi mereka sudah ketahuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kemunafikan. Tadi seperti saya sampaikan, di nomor 2 ini kena. Mereka bangun masjid, dibangun masjid tadi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi Muhammad, jangan engkau salat di situ Muhammad. Karena itu masjidnya orang munafik. Itulah masjid teror. Rasulullah melihat, oh orang mukmin ada yang bangun masjid, ayo datang kita ke sana, kita kasih berkah, biar sama-sama masjid ini ramai. Bukan itu. Itu adalah prasangka baikmu Muhammad, kata Allah. Kau pikir mereka akan meramaikan masjidmu? Enggak. Masjid mereka itu sebagai saingan dari masjidmu. Jangan kau sholat di situ, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di surah At-Taubah ayat 107 sampai 108. Rasulullah dilarang sholat di masjidnya orang munafik. Rasulullah dilarang menyolatkan orang munafik. Jadi Islam yang sampai ke kita saat ini adalah hasil dari orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu nomor 3, mereka akan melakukan perlakuan yang mungkin bisa kita kenal saat ini. Pertama beriman, lalu kufur. Jadi keislamannya hanya sebatas maslahat. Masuk, udah gak enak, keluar. Udah keluar, masuk lagi. Ini adalah salah satu ciri dari kemunafikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Karena perilaku yang nomor 3 ini, mereka hanya menganggap keimanannya di 2 perkara. 1, maslahat. Atau kepentingan. Yang kedua, kendaraan untuk kufur. Maka dia agak segan-segan beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cair. Hanya itu golnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapat BLT. Cair. Maslahat. Kepentingan. Sejengkal perut. Padahal Allah itu maha kaya. Kendaraan untuk lebih kufur lagi. Sampai-sampai Rasulullah 2 kali dilarang sholat. Jangan kau sholatkan mereka dalam sholat mayit. Jangan kau sholat di masjid mereka. Apa yang terjadi dengan masjid itu? Diruntuhkan sama Rasulullah SAW. Karena Allah yang memerintahkan. Baik. Lalu nomor 4 ini kita harus lebih waspada. Karena biasa lidahnya baik tutur katanya. Dan penampilannya baik. Lalu apa lawannya di hatinya? Orang yang berpenampilan baik, orang yang berkata-kata baik, atau mungkin kayak saya hadir di tengah-tengah antum, wah bla 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 bla, padahal saya adalah musuh kalian sebenarnya. Musuh. Inilah musuh sebenarnya. Jangan tertipu kita dengan tutur kata yang mulia, tutur kata yang baik, tutur kata
yang bisa menghanyutkan kita. Maka caranya mudah. Di step nomor 5-nya, coba ajak dia ke Allah. Ini salah satu sinkronnya. Lidahnya kan akan menjawab. Coba ajak ke Allah. Kalau jawabannya adalah nanti, atau memalingkan kepalanya dalam kondisi menolak, ini yang bisa menguatkan kita. Oh, surah 63 rupanya. Yaitu Al-Munafiqun. Allah berikan informasi ini agar kita bisa mengenali. Dan kita bisa menghindari kejahatan diri kita sendiri. Syahadat bersyahadat, tapi sebenarnya berdusta. Hilangkan kedustaan tadi. Untuk kita. Setiap orang Islam itu menjadi perisainya agama Allah ini. Kalau zaman dulu sudah mudah. Zaman dulu bisa dibedakan. Ibnu Sulul ini diajak perang, nggak mau dia perang. Nanti ada di nomor selanjutnya, nomor 6-nya. Kita buat aja di sini ya, biar gampang, biar nyambung. Diajak berakidah. Dalam akidah itu banyak. Dalam Islam itu banyak. Ada jihad, ada ibadah, ada sedekah, ada zakat. Dia berzakat, dia berakidah, tapi yang mudah-mudah saja. Dia hanya memilih yang mudah-mudah saja. Yang gampang. Gak lebih. Hati-hati saat kita memilih ibadah. Karena bisa jadi kita hanya memilih yang maunya kita aja, bukan maunya Allah. Itu bisa menjadi sebuah ciri kemunafikan. Bayangkan kemunafikan tadi ada 13 atau 11 tadi yang kita ulas. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, orang-orang gak ngerti, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang berdusta, orang-orang layaf kohun gak paham. Allah sudah juluki dengan seperti itu. Dan saat berakidah, mereka hanya pilih yang mudah-mudah aja gitu. Yang gampang-gampang saja. Ingat, kita beribadah kepada Allah sekuat tenaga kita, bukan semampunya kita. Mungkin saat kita sehat gampang sholat. Tapi saat kita sakit, mungkin lutut gemetar, kepala pening, harus tetap sholat. Sholat wajib, karena sholat gak ada gantinya. Gak bisa sholat berdiri, maka sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, maka sholat tidur. Tidak bisa sholat tidur, maka sholat isyarat. Kedipan mata. Atau dibimbing dengan anak cucu. Tuh, sekarang ruku. Oh, aku ruku, bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan kalau tidak bisa isyarat, maka disolatkan. Game berarti. Cocok? Lalu ada yang selanjutnya. Ketika suatu kala kita ajak mereka, ayo kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita minta ampunan sama Allah. Ayo kita berdoa, ayo kita bermunajat, ayo kita berzikir, ayo kita baca Quran, ayo kita taraweh, ayo kita zakat, ayo kita kurbanan. Ayo kita kumpul uang untuk haji. Segala sifat yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bantu Palestina, ayo kita bantu Suriah, ayo kita ini, ayo kita itu. Mereka hanya ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan tanpa kontribusi. Innallaha ashtara minkum. Allah itu membeli kita. Dengan ibadah kita, dengan nekat kita kepada dirinya. Apa yang Allah gantikan? Surgaku nanti sama kau.
Aku otoritas tertingginya. Bukan ada pendaftaran di muka bumi ini siapa yang mau masuk surga. Daftar. Kementerian surga Allah. Mana ada? Gak ada kita keponakan Allah. Gak ada. Orang dekat, sepupu gitu. Gak ada. Kalaupun zuriat Rasulullah SAW atau habaib itu berbuat maksiat, maka Allah juga akan mengazabnya. Gak ada kita orang dekat. Kedekatan kita ditentukan oleh perilaku kita. Dan berhati-hatilah. Dari, kita sudah bahas 7 perkara. Kita sudah bahas 7 perkara. Kita ulangi, syahadat. Berhati-hati terhadap syahadat. Ketika kita nekat menjadi perisai atau tameng atau pelindung dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bersumpah, maka pastikan sumpah itu sampai ke langit. Gak main-main sumpah itu. Wallahi aku akan bantu, maka bantu. Wallahi aku akan tahajud, maka tahajudlah. Wallahi aku akan mendirikan sholat, maka dirikanlah. Beriman, berimanlah sesungguhnya beriman. Bukan karena embel-embel apapun. Berangkat haji, berangkatlah haji. Bukan karena titelnya, karena patuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita suka kepada orang yang santun dan sopan? Bahkan kita ingin belajar menjadi orang yang sopan dan santun. Bahkan kita ingin berpenampilan yang baik. Tapi hati-hati. Karena bisa jadi dia adalah musuh sebenarnya. Bukankah seorang marketing dari perusahaan datang dengan kata-kata yang santun, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Berbicara, apa goalnya? Keuntungan. Dihalalkan karena jual beli. Tapi dalam Islam, menjual agama tidak bisa bro. Ada Allah yang nengok. Wa in lam tarahu, kalau kau enggak melihatnya, wa innahu yaraka, tapi Allah melihatmu. Tidak ada kesolehan di antara kita. Saya bukan orang soleh, antum pun bukan orang soleh. Soleh itu ditentukan saat kita wafat. Saat kita hidup sini sudah menjadi ahli ibadah, duhanya 1000 rakaat, zakatnya seluruh rumahnya bahkan berikannya. Untuk kufur cuma butuh 30 detik. Untuk bermaksiat di hadapan Allah hanya butuh 1 detik. Maka kesolehan bisa disematkan saat ia wafat dalam keadaan la ilaha illallah. Hanya itu beliannya. Lalu ketika mereka ada yang mengajak kita ke jalan Allah, maka pastikan penolakan kita itu sangat berdasar. Gak apa-apa bro, aku nanti sholat sendiri di rumah. Maka sholatlah di rumah. Penolakan kita harus berdasar. Ayo kita yuk juhur masjid. Gak apa-apa bro, aku nanti di rumah saja. Maka sholatlah di rumah. Bukan dengan embel-embel. Sibuk kali bro. Tahu nanti awak datang runtuh masjid. Kan gitu. Ajak ke jalan Allah. Beralasan nanti, beralasan. Mungkin pakaian Anda kotor. Tapi jangan pula pakaian kotor sampai ke asar, sampai ke maghrib, sampai ke isya, akhirnya lewat semua. Perandaian sholat itu bagi Rasulullah SAW laksana sungai di depan pintu rumah. Yang Rasulullah SAW andaikan, kalau dia mandi 5 kali sehari, bersih enggak? Bersih kata sahabat. Dan seperti itulah pola sholat. Kalau kau sholat 5 kali sehari, maka bisa jadi dosamu tanggal laksana kau mandi 5 kali sehari di sungai tadi. Kita takut sebagai manusia pendosa, iya. Kita gak punya muka di hadapan sahabat-sahabat kita yang soleh, iya. Tapi harus tetap sholat. Bukan semakin menjauhinya. 5 perkara kita buntu di muka bumi. 1, jauh dari sholat. 2, durhaka kepada orang tua. 3, jauh dari Quran. 4, duduk bersama orang-orang yang melakukan pekerjaan buruk. 5, tidak ridho kepada qadar. 5. Ada sholat, ada orang tua, ada Quran, ada orang-orang jahat. Jahat di hadapan Allah ya. Jahat di hadapan Allah. Tidak sadar sedang dikasih kesempatan untuk bertaubat. Tidak sadar waktu yang sedang berjalan adalah waktu yang mundur. Bukan waktu yang terus, oh enggak, ini waktu mundur. Atau tidak ridho kepada qadar. Baik, kita sudah masuk di nomor 8. Lalu
Di nomor 9-nya, ini hanya terjadi pada masa Rasulullah SAW. Apa yang disebutkan kepada mereka? Dimintakan kepada mereka, ayo berinfak kepada kaum muhajirin yang baru hijrah itu. Mereka nggak punya harta. Ayolah berinfak. Nggak usah berinfak. Nanti aja kalau mereka sudah tercerai berai. Nanti aja mereka kalau udah sendiri-sendiri. Kan Rasul masih ada. Bukankah mereka punya Tuhan yang maha memberi? Kan Rasulnya bisa doa. Ya, maka gak usah dan tercerai bercerai ini adalah mengharapkan perpecahan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang suka memecah belah orang-orang mukmin, ini dia. Dasarnya dari infak aja, dites sama hartanya. Karena mereka menganggap infak ini mengurangi harta. Sedangkan orang mukmin yang berinfak berharap dari Allah. Hartanya tidak pernah berkurang, malah bertambah. Berapa perkaliannya? Alladzina yunfiqu amwalahum fis sarai wa dharra'i kamatsali habbatin, satu biji. Anbatat sab'a sanabila, kali 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 7 kali 100. Maka dapatnya 700. Naik terus dia 700 loh. Kasih 1 dapat 7. 1/700. 1/700. Ini angka yang akal kita bisa sampai. Karena Quran itu meletakkan bahasa-bahasa yang mudah. Kurikulum Quran itu datang 114 surah untuk anak TK sampai profesor. Jadi kita tinggal pilih mau yang sebelah mana. Ini perkalian agar kita ngerti. Allah tuliskan dalam tekstualnya. Tapi Allah tutup dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Dari 700 yang kalian dapat itu, aku masih bisa melipat gandakan sesuai yang aku mau. Ini kalian logisnya. Kasih 2.000, bayar wudhu. Rajin ke masjid, bayar wudhunya, bayar listriknya. Jangan masuk masjid aja habis cabut. Uang listrik masjid nggak mau tahu. Kan gitu. Mulailah. Saya pernah menghitung kos satu orang, satu kali sholat fardu bersama wudhu dan MCK, itu ongkosnya 150 perak. Untuk listrik, air, ya listrik air ya, sama beberapa fasilitas. Jadi kalau kita letak 2.000 kita letak, ada sisa berapa? 1.850 perak. Kita baru bayarin orang mukmin. 2.000 kita ini belum bisa bangun menara. Kita baru membayar orang mukmin yang hadir bersama kita. Kita pergi ke masjid, kebetulan lagi ya sase lah katakan, nggak punya duit, berarti utang. Itu aja buatnya. Lagi bokek gitu. Tapi kan nggak mungkin bokek tiap hari. Ke masjid kan minta rezeki. Kan besok Allah kasih rezekinya. Oh ada, kemarin aku utang ada sekitar 10 sholat. Ya bayarkan letaklah 20.000. Kan lumayan 20.000 bisa nutupin kos listrik. Itu rumah Allah. Kita letakkan di situ berarti Allah yang tengok, bukan BKM. BKM kan hanya orang-orang petugas yang mencari ridho Allah juga. Lalu selanjutnya, kita akan mengetahui mental mereka itu sebagai orang-orang yang kita sebut sebagai pelaku marginal. Pelaku marginal. Kenapa saya bilang pelaku marginal? Mereka akan membuat kasta. Kasta. Oh, ini orang muslim kaya. Oh ya, orang kaya ini kawanin. Oh, ini orang muslim miskin, soleh gitu. Sangat cair. Mereka akan membuat marginal, mereka akan membuat tangga-tangga. Karena iman bagi mereka disandarkan kepada kekayaan. Inilah
pelaku yang mirip dengan umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud. Illa taba'akal arzalun. Yang ngikut agama Nabi Hud itu adalah orang-orang kere. Ngapain kami ikut agamanya orang kere? Sedangkan kita pernah membahas ketika datang orang-orang miskin kepadamu wahai Muhammad di kota Mekah, apa yang harus dilakukan Muhammad? Salamun alaikum. Rasulullah yang wajib bersalam buat mereka. Pelaku marginal, hati-hati terhadap pelaku marginal. Karena bisa jadi dia sedang menyandarkan keimanan berdasarkan kaya dan miskin. Lalu yang nomor 11, ya benar, orang-orang munafik ini bersedekah benar. Tadi ada udah infak. Dia bersedekah sedekah memang. Dia berzakat, dia berzakat. Dia bayar zakat. Makanya kita hati-hati. Kitanya yang harus hati-hati. Saya pun harus hati-hati. Karena kalau zakat ini tidak kita nikmatin sebagai kepatuhan, maka bisa jadi zakat tadi adalah sebuah kedustaan. Caranya bagaimana kita zakat dan sedekah? Nikmatin akhi, nikmatin. Karena mereka itu berzakat dan bersedekah tidak menikmatinya. Bagaimana menikmati itu? Saat membayar zakat, subhanallah. Nanti kita akan berzakat ini pas saat Ramadan nanti zakat fitrah. Mudah-mudahan dengan zakatku ini Allah terima. Dan si fakir dan miskin yang menerimanya bisa memanfaatkannya. Ya Allah, persaksikan diri hamba sedang patuh kepadamu. Kan kayak sholat juga. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Kan bukan begitu. Sesungguhnya kuhadapkan mukaku. Kenapa pakai muka? Karena di sini pembedanya, di sini barcode-nya. Kan gak ada yang sama. Walaupun kembar sekalipun pasti ada perbedaan. Lalu kenapa muka ini harus sujud, harus nyungkur? Karena ini bisa jadi sebab kesombongan. Tampang, tadi ada tampang bisa dipakai untuk kemunafikan loh. Tutur kata bisa pakai untuk menafikan, makanya disungkurkan. Dan setan menolak untuk menyungkurkan mukanya yang mungkin 1000 kali lebih seram daripada kita. Itu pula yang kita ikutin kan seperti itu. Udah nggak ganteng kan seperti itu. Dan seterusnya. Lalu ketika diajak berjihad, tadi sudah ada, maka beralasan. Beralasan, terus ada saja alasannya. Lalu selanjutnya, dia nomor 13 itu berperang di jalan Allah. Dia diajak berperang untuk di jalan Allah, tapi setengah hati. Ini adalah ciri kemunafikan pada masa Rasulullah. Karena perang yang sekarang adalah perang Badar yang lebih dahsyat. Yaitu apa? Melawan nafsu pribadi kita sendiri. Berperang di zaman Allah, di jalan Allah saat ini adalah berperang melawan nafsu sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita telah membahas apa saja perbandingan antara lidah dengan hati. Bagaimana orang munafik itu. Maka selanjutnya kita akan membahas 3 kondisi manusia. Manusia itu ada 3 kondisinya. Ada 3 keadaannya. Kafir, mukmin, atau munafik. Itu dirangkum dalam surah Al-Baqarah semuanya. Dan kita bisa mengetahuinya. Sampai ketemu 5 menit lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tiga kondisi manusia. Yang pertama adalah mukmin. Siapakah orang mukmin? Orang mukmin itu ada di pembukaan
Surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ciri pertama dia percaya kepada yang gaib. Allah itu gaib karena tidak tampak. Karena kalau tampak kita akan buat patung Allah, lalu kita sembah patungnya, tidak kita sembah Allahnya. Ingat nasihat Umar bin Khattab yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW wafat. Allahumma shalli wa sallim. Umar bin Khattab tidak terima. Siapa bilang Muhammad tadi? Siapa bilang Muhammad tadi? Siapa bilang Muhammad tadi? Dia cabut belakang. Bahkan dia bilang hanya Rasulullah. Lalu Abu Bakar Siddiq, Muhammad, kau sembah Umar, kau sembah Muhammad, aku sembah Allah. Karena Muhammad itu wafat dan Allah itu tidak akan pernah wafat. Maka sifat gaib Allah harus tetap ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, terus wa yuqimuna shalah. Salat terus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bayangkan Allah kasih satu solusi agar kita tidak cuek sama sosial. Apa itu? Infak, zakat, sedekah, wakaf. Orang yang percaya kepada Allah lain tidak cukup, dia harus sholat. Sudah percaya kepada Allah lain, sudah melakukan sholat, harus infak. Itulah orang mukmin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Quran itu kan diturunkan. Tapi di sebab tidak harus percaya juga kepada Injil, Taurat, Zabur. Harus percaya. Tapi yang dipakai mana? Ini. Itu maksud dari ngomong unzil dan ditolak. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ini cirinya, akhi sobat tauhid. Percaya kepada lain, sholat, infak, tahu Quran, Injil, Taurat, Zabur, belajar Al-Quran, dan percaya kepada akhirat. Karena apa mereka? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang beruntung. Ingin beruntung? Itu. Zakat, sholat, puasa, haji, belajar Quran, mengenal akhirat, gampang. Anda itu mendapat hidayah. Baru orang mukmin. Yang kedua ada orang kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Walladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan diperingati, dikasih peringatan. Nah, sawa'un 'alaihim. Karena apa yang Allah berikan? Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah telah mengunci hatinya. Wa 'ala sam'ihim, hati, pendengaran dan penglihatan. Jelas Allah cabut hal-hal itu bisa melalui hidayah. Cabut. Ini kan panca indera, hati, pendengaran, penglihatan. Dan kalau kita mungkin sedikit menyadari hati itu kenapa ya? Tidak bisa melihat hidayah. Hati-hati. Jelas perbedaan. Zakat harus pakai hati, harus pakai pendengaran, harus pakai penglihatan. Karena kalau nggak lihat juga itu. Sama siapa yang ngasih? Ini.
kehilangan salah satunya, ini kan mesti dihitung sebagai cacat. Mungkin ada orang yang buta secara jahiliyah matanya, tapi karena dia beriman, dia bisa menghafal Al-Quran. Mungkin ada orang yang tuli, tapi dia mengerti bahwa sholat itu adalah kewajiban. Maka kita yang tidak tuli malu bisa orang yang buta yang sholat. Itu komitmennya. Kalau jauh, yang buta ini bisa bunuh Allah, nanti kan dia bunuh. Lalu masuklah kita kepada jenis manusia yang ketiga, yaitu munafik. Dan kita sudah tuntaskan tadi 13 bentuk orang ngerti, orang paham, pekerjaan buruk, nggak nyambung, Allah telah dolalkan, Allah perangi. Jelas, kita mau masuk yang mana? Kita sudah ada di sini, maka bertahan. Kenapa Allah ciptakan neraka dan bagaimana neraka itu bisa menjadi makna positif dan positif sekali. Neraka menjadi makna positif karena seakan-akan Allah menyampaikan kalian tidak akan sanggup. Maka dia menjadi makna positif. Jadi yang belum sadar karena kau tidak pernah sanggup. Lalu bagi orang yang telah percaya kepada Allah, salat, zakat, puasa, haji, Quran, tahu akhirat, mendapat hidayah, bersabarlah. Neraka akan jauhkan dari nanti akan menggantikan dengan surga. Memang terasa berat, memang terasa asik, memang terasa aneh. Sedikit sholat, sedikit wudhu, sedikit doa, kayak orang aneh, nggak modern. Padahal sebaliknya, itu orang modern. Karena secara agamanya saja dia berdisiplin. Tidak ada urusan agama dalam kehidupan, tidak ada. Karena kehidupan ini datang karena Allah menitipkan di dalamnya kepatuhan kita akan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah 15 menit lagi kita akan melaksanakan salat tahajud. Maka bagi saudara-saudara sekalian yang berwudu, silakan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita sampai pada bulan Ramadan dan Allah bantu kita di bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, celakalah bagi seorang mukmin dia berada di bulan Ramadan dan Allah tidak mengampuninya. Maksudnya dia tidak minta ampun. Maka Allah tidak mengampuni. Gak ada yang ampunan otomatis itu kan. Karena Rasulullah SAW, ya Rasulullah apakah kau pasti masuk surga? Tidak. Kecuali Allah mencurahkan punya rahmat. Maka harapkan rahmat dan rahmat Allah di bulan Ramadan. InsyaAllah Ta'ala